Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang sudah saya susun. Yang terhormat yaitu kepada dosen pengampu ASIS Prof. Fitria Khairunisa, SPD MED. Nah, di sini saya mengambil judul proposal penelitian yaitu pengaruh media pembelajaran plastisin terhadap hasil belajar siswa menggunakan model TGT, Teams Games Turnamen pada materi bentuk molekul. Baiklah, lanjut. Di sini yang pertama kita bahas mengenai itu bab 1 yaitu pendahuluan. Ada yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, dan yang kelima definisi operasional. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari proposal penelitian yang sudah saya buat, yaitu yang pertama, untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia, perlu adanya peningkatan dalam dunia pendidikan. Salah satu dengan menggunakan media saat melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya, materi bentuk molekul adalah salah satu materi yang ada dalam mata pelajaran kimia yang dianggap sulit bagi siswa. Dan yang terakhir, salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif, yaitu yang dikemukakan oleh Trianto 2011. Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah dari proposal penelitian yang sudah saya susun, yang itu ada 3. Yang pertama, bagaimana pengaruh media pembelajaran plastisin dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT, Teams Games Turnamen terhadap hasil belajar siswa pada materi bentuk molekul. Yang kedua, bagaimana pengaruh media plastisin yang digunakan bisa lebih efektif terhadap hasil belajar siswa pada materi bentuk molekul. Yang terakhir, bagaimana siswa bisa dengan mudah memahami materi bentuk molekul dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Teams Games Turnamen. Baiklah, kita lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 3, yaitu untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran plastisin dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif learning TGT. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh media plastisin dapat lebih efektif terhadap hasil belajar siswa pada materi bentuk molekul. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran kooperatif tipe TGT terhadap hasil belajar siswa pada materi bentuk molekul. Baiklah, kita lanjut ke manfaat penelitian dari proposal penelitian ini. Itu ada 2, yang pertama bagi guru, dan yang kedua yaitu bagi peserta didik. Baiklah, manfaat penelitian bagi guru itu yaitu mempermudah guru dalam menyampaikan materi bentuk molekul, karena sudah dilakukan penelitian terlebih dahulu bahwasanya media plastisin dapat digunakan pada materi bentuk molekul. Dan yang kedua, manfaat penelitian bagi peserta didik yaitu mempermudah siswa memahami materi bentuk molekul dengan adanya media pembelajaran. Baiklah, lanjut ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka, ada 4. Yang pertama landasan teori, yang kedua penelitian relevan, yang ketiga kerangka berpikir, yang keempat hipotesis penelitian. Baiklah, kita masuk ke landasan teori. Karena di sini dari proposal penelitian tersebut membahas mengenai media pembelajaran plastisin, jadi kita lebih banyak membahas mengenai media pembelajaran tersebut. Jadi landasan teori yang diambil yaitu yang pertama media pembelajaran, yang kedua media pembelajaran plastisin, yang ketiga model pembelajaran, yang keempat model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Teams Games Turnamen, yang kelima hasil belajar, yang keenam yaitu materi yang diambil yaitu bentuk molekul. Yang selanjutnya penelitian relevan. Yang pertama penelitian relevan penelitian yang dilakukan oleh Siti Khadijah dan disusun dalam laporan inovasi pembelajaran kimia menerangkan bahwa mainan dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran kimia untuk meningkatkan hasil belajar siswa mengenai materi bentuk molekul. Media lilin mainan mampu menciptakan suasana pembelajaran lebih menyenangkan, mudah dipahami, dan menjadikan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran bentuk molekul. Yang kedua,
Penelitian yang dilakukan oleh Cahyo Subroto, Sigit Priatmoko, dan Nurma Siamita dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Media Visual di Ruang Kelas Terhadap Minat dan Hasil Belajar Kimia Siswa, bahwa pembelajaran dengan media visual di ruang kelas dapat mempengaruhi hasil belajar kimia siswa. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya itu penelitian yang dilakukan oleh Anatri Destia Haryono dan Sulistyo Saputro dalam jurnalnya yang berjudul Pembelajaran Kimia dengan Metode Teams Games Turnamen menggunakan media animasi dan kartu ditinjau dari kemampuan memori dan gaya belajar siswa, bahwa keberhasilan belajar siswa tidak hanya terletak pada metode dan penggunaan media, namun juga faktor internal siswa, misalnya kreativitas, sikap ilmiah, kemampuan memori, dan gaya belajar. Yang keempat yaitu penelitian dilakukan oleh Asti Widya Putri dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Gaya Belajar Siswa, Visual, Kinestik, dan Auditorial pada mata pelajaran mengelola peralatan kantor terhadap hasil belajar, bahwa ada pengaruh yang signifikan antara gaya belajar ada mata pelajaran mengelola peralatan kantor terhadap hasil belajar pada siswa kelas 10 APK di SMK Barunawati, Surabaya. Selanjutnya, kerangka berpikir. Yang pertama, identifikasi masalah pada guru, dan yang kedua ada identifikasi masalah pada siswa. Identifikasi masalah pada guru di sini telah ditemukan ada dua. Yang pertama, tidak tersedia media pembelajaran yang mendukung di sekolah, baik buku ataupun molimut pada saat menyampaikan materi bentuk molekul. Yang kedua, guru dituntut untuk kreatif agar dapat merancang media pembelajaran. Sedangkan identifikasi masalah pada siswa di sini, yang pertama, kurangnya daya tarik siswa untuk mempelajari materi bentuk molekul karena sulit untuk dipahami dan tidak ada media yang mendukung pada proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa pada materi bentuk molekul karena materi yang disampaikan kurang maksimal. Lalu di sini meneliti pengaruh media pembelajaran plastisin dengan menggunakan metode Teams Games Turnamen pada materi bentuk molekul. Lalu yang terakhir, mengumpulkan artikel dari jurnal ilmiah. Hipotesis penelitian. Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan media pembelajaran plastisin dan metode TGT. Teams Games Turnamen dengan siswa yang diajarkan pada materi bentuk molekul. Baiklah, kita lanjut ke bab ketiga, yaitu metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang ketiga, jenis penelitian. Yang keempat, rancangan penelitian. Yang kelima, jenis dan teknik pengumpulan data. Yang keenam, instrumen penelitian. Dan yang ketujuh, analisis data. Teknik analisis data. Baiklah, kita bahas langsung mengenai tempat dan waktu penelitian. Di sini tempatnya SMK Swasta Kesehatan Widya Tanjung Pinang, dan waktu penelitian itu pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. Jenis penelitiannya itu deskriptif berdasarkan fakta. Populasi dan sampel, populasinya siswa kelas 10 farmasi SMKS Kesehatan Widya Tanjung Pinang tahun ajaran 2019-2020. Sampelnya itu kelas 10 SMKS Kesehatan Widya Tanjung Pinang dengan teknik non-probability sampling, yaitu dengan menggunakan snowball sampling. Yang selanjutnya itu rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan juga adalah deskriptif. Selanjutnya, teknik pengumpulan data di sini melalui observasi, yaitu observasi tidak langsung, dan instrumen penelitiannya itu adalah menggunakan dengan menggunakan teknik wawancara. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, analisis reabilitas. Yang kedua, uji homogenitas. Dan yang terakhir yaitu uji hipotesis.
Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian yang sudah saya susun. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.